warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Oktavia Ardina dari kelas 2B, program studi D3 Keperawatan UPI Kampus Sumedang. Dalam video ini, saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan tema Islam dan politik dengan isu yang diangkat, yaitu hak-hak politik warga negara non-muslim sebagai pemimpin dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif. Pemimpin merupakan sesuatu yang sangat penting dalam sebuah negara. Dalam kehidupan bernegara, masyarakat memiliki hak politik seperti hak memilih dan dipilih. Oleh karena itu, setiap negara menjamin hak politik tiap warga negaranya tanpa membedakan agama. Akan tetapi, mengenai hak dipilihnya non-muslim sebagai pemimpin menjadi kontroversi di dalam hukum Islam. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang hak politik warga negara menurut hukum positif dan hukum Islam. Dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan politik Islam terhadap pelarangan hak dipilih warga negara non-muslim dalam hukum Islam dan hukum positif. Berangkat dari isu yang kami angkat, yaitu tentang hak-hak politik warga negara non-muslim sebagai pemimpin, maka di sini saya akan memaparkan sedikit apa itu pemimpin dan apa itu hak politik. Pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan dari segi kata maupun makna. Definisi tentang pemimpin memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep pemimpin ini. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang lain. Pemimpin dalam pandangan kuno adalah mereka yang dianggap sebagai paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya kepada kelompok. Dan pemimpin harus pandai melakukannya dan pandai dalam segala hal seperti cakap dan pemberani. Penjelasan yang kedua yaitu mengenai hak politik. Apa sih itu hak politik? Hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu atau diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Dengan hak politik dalam Islam adalah hak-hak warga negara dalam negara Islam, di mana individu dapat ikut andil melalui hak tersebut, dapat mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya. Misalnya, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk berkumpul dan hak berserikat atau membentuk partai politik, hak untuk mengeluarkan pendapat, termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Selanjutnya, hak politik warga negara non-muslim sebagai pemimpin menurut hukum Islam. Penelitian yang kami lakukan mengenai hak politik warga non-muslim di dalam hukum Islam, para ulama memandang bahwa orang-orang non-muslim memiliki seluruh hak politik tersebut, kecuali hak dipilih atau mencalonkan diri sebagai kepala negara Islam. Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, semisal Indonesia. Menjadi presiden atau kepala negara, di kalangan intelektual muslim terjadi kontroversi pendapat sebagai berikut. Kelompok yang membolehkan adalah Imam Al-Mawardi yang mengatakan bahwa umat non-muslim berhak menduduki jabatan sama dengan jabatan menteri pembantu kepala negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kelompok yang masih mempertahankan konsep Jimmy Harbi, semisal Al-Maududi, menyatakan bahwa semua jabatan pemerintahan boleh, kecuali sedikit jabatan kunci, yaitu kepala negara atau presiden. Dengan kata lain, hanya orang Islamlah yang punya hak untuk menduduki jabatan kepala negara. Nah, jadi hak politik warga negara non-muslim sebagai pemimpin dalam pandangan hukum Islam yaitu pemimpin boleh dari kalangan non-muslim asal dengan alasan mereka hanya boleh memimpin di kalangan parlemennya saja dan tidak diperkenankan untuk menjadi kepala negara. Apalagi di Indonesia yang mayoritasnya masyarakat muslim. Yang kedua yaitu mengenai hak politik warga negara non-muslim menurut hukum positif. Setiap orang sebagai warga negara memiliki hak untuk dipilih tanpa melihat perbedaan fisik, ras, agama, dan jenis kelamin. Hak untuk dipilih merupakan hak yang berlaku bagi setiap warga negara non-muslim. Nah, semua peraturan ini menyebutkan bahwa untuk ikut serta dalam pemerintahan, baik untuk memilih dan dipilih merupakan hak seluruh warga negara Indonesia secara keseluruhan.
asalkan ia memenuhi persyaratan. Nah, berdasarkan uraian tadi, di dalam hukum positif, seorang non-muslim mempunyai hak dipilih karena tidak ada aturan yang menghalangi non-muslim dipilih dalam pemilihan umum. Hak muslim dan non-muslim, mereka dipandang sebagai warga negara yang disatukan oleh tanah air dan memiliki hak politik penuh. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih untuk menjadi pemimpin negara dan wakil rakyat. Di dalam sistem politik modernisasi cenderung memisahkan antara masalah urusan keagamaan dan kenegaraan. Menurut pendapat ini bahwa pengaturan mengenai sistem politik. Masalah kenegaraan adalah masalah duniawi, terserah masyarakat yang menghendaki sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Menurut hukum positif, tidak ada larangan untuk menjadikan pemimpin dari kalangan non-muslim. Mereka boleh karena tidak ada aturan undang-undang yang melarang mereka untuk menjadi presiden atau kepala negara. Jadi, hak politik warga negara non-muslim ditinjau dari sudut pandang hukum positif. Mereka boleh menjadi pemimpin seperti kepala negara atau presiden karena urusan politik hanya urusan duniawi saja. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan dengan menggunakan kuesioner kepada keempat organisasi masyarakat Islam yang terdiri dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Islam, 62,9% jawaban setuju dan 37,1% jawaban tidak setuju mengenai hak dipilihnya pemimpin non-muslim. Adapun kesimpulan umum dalam penelitian yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama, mengenai dipilihnya warga negara non-muslim sebagai pemimpin dalam pandangan hukum Islam. Di dalam pandangan hukum Islam ini, pemimpin boleh dari kalangan non-muslim dengan syarat mereka hanya boleh memimpin di parlemennya saja dan tidak diperkenankan untuk menjadi kepala negara atau presiden. Mereka berhak untuk menjadi pemimpin di parlemen seperti menjadi anggota dewan, kemudian anggota DPR, karena mereka berhak untuk memimpin urusan kenegaraan dan untuk mewakili aspirasi mereka di parlemennya. Ini artinya bahwa pemimpin boleh dari kalangan non-muslim dengan alasan mereka yang menjadi pemimpin, yaitu kalangan umat non-muslim, hanya boleh menjadi pemimpin sebagai perwalian politik untuk duduk di anggota dewan. Di antaranya karena persoalan yang dibahas di dalam parlemen atau anggota dewan bukan hanya permasalahan agama semata, tetapi membahas permasalahan yang bersifat umum. Jadi orang-orang non-muslim pun boleh untuk duduk di Dewan Perwakilan, karena untuk membahas peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum diperlukan orang yang mumpuni. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu mengenai hak politik warga negara non-muslim dipandang dari hukum positif. Menurut hukum positif, seorang non-muslim mempunyai hak dipilih karena tidak ada satu aturan yang menghalangi non-muslim dipilih dalam pemilihan umum. Tetapi tidak ada salahnya kita sebagai warga negara yang mayoritas agamanya Muslim, apalagi kita beragama Islam, tidak ada salahnya kita untuk memilih pemimpin yang beragama Islam. Mungkin hanya sekian pemaparan hasil penelitian yang telah kami lakukan mengenai hak-hak politik warga negara non-muslim ditinjau dari sudut pandang Islam dan sudut pandang hukum positif. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.